Barakallahu fikum. Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Ana dari kecil tumbuh di lingkungan yang sangat buruk di kampung. Ana sewaktu kecil setiap hari menjadi korban bullying dan kekerasan. Baik itu dari teman, tetangga maupun keluarga sendiri. Sewaktu kecil, ana sering dihajar, dipermalukan, dan bahkan sempat akan dibunuh. Sehingga menjadikan ana seorang anak kecil yang sangat pendiam. Sangat takut jika bertemu dengan orang. Dan terkadang dihinggapi rasa depresi berat. Dan itu terbawa hingga ana dewasa sekarang. Mohon nasihatnya untuk ana Ustaz, ana ingin sembuh. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Ya. Semua orang punya ujian yang berbeda-beda. Ada anak kecil yang tumbuh di lingkungan yang keras menjadikan dia tahan banting. Tapi ada anak yang tumbuh di lingkungan yang keras menjadikan dia trauma. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, semua orang itu lemah. Allah telah berfirman, wa khuliqal insanu dha'if. Manusia itu diciptakan lemah. Agar kita kuat, maka kita harus bergantung kepada yang maha kuat. Siapa yang maha kuat? Allah Jalla Jalaluhu. Allah berfirman, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. La ma uridu minhum rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Maka masalah anti ini tinggal bagaimana kembali kepada Allah. Yakin. Sekuat apapun orang yang mengganggu kita, segagah apapun orang yang menyakiti kita, sejatinya dia makhluk yang lemah sekali. Allah kasih sakit gigi, melungker dia aja. Nangis-nangis ngantri di depan dokter gigi. Nah, sekuat apapun orang itu, yang gagah perkasa, Allah kasih satu penyakit sama dia, nggak bisa kencing, selesai. Maka buat yang punya masalah seperti ini, hamparkan sejadah. Kau mohon sama Allah Azza wa Jalla. Perbanyak membaca la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bayangin ketika dilemparkan ke api. Di beberapa riwayat Israiliyat disebutkan Nabi Ibrahim itu didatengin sama Jibril alaihissalam. Alaka ilayya haja, Ibrahim, kau punya perlu sama aku. Kata Ibrahim, amma ilaika fala. Sama engkau? Enggak. Karena Ibrahim benar-benar yakin malaikat Jibril tidak akan mampu berbuat apapun. Apapun. Jibril tidak akan mampu menggerakkan sayapnya kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Amma ilallah fana'am. Tapi kalau sama Allah, aku perlu sama Allah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bayangkan kejadian Nabi Ibrahim dilemparkan ya. Jadi perjalanan dari menjani dari alat pelontar ke api itu cukup lama karena jauh jaraknya menuju ke api sana. Allah tidak mengirimkan hujan yang mematikan itu api. Allah tidak menurunkan salju yang membuat api itu jadi padam. Allah tidak mengirimkan angin. Tapi Allah mengatakan kepada api itu. Allah berfirman kepada api yang membakar itu. Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Ibrahim. Subhanallah. Semua orang di sekitar api itu kepanasan. Kayu-kayu pun terbakar. Tapi Ibrahim alaihissalam tidak kepanasan dan tidak kedinginan di sana. Dia, ya
merasakan nikmat berada di situ. Artinya sejuk yang dirasakan Nabi Ibrahim di tempat itu. Maka kalau punya masalah apa-apa, Allahu Akbar. Serahkan sama Allah. Keluar rumah, datang rasa takut itu, ketemu orang takut, maka katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah Azza wa Jalla. Allah sebaik-baiknya pelindung. Subhanallah, ada kejadian. Ada seorang ustadz itu berdakwah di daerah pegunungan di Malang sana. Daerah itu termasuk daerah kristenisasi, banyak pemurtadan di situ. Dan preman-preman dikirim ke sana untuk menghadapi umat Islam yang berdakwah di situ. Suatu hari terjadi ya seperti pertempuran sudah jadi dengan preman-preman yang dikirim di sana untuk menghalangi ustadz-ustadz dan ya para pemuda-pemuda yang mau berdakwah di situ. Mereka mengeluarkan parangnya itu semua. Ini ustadz mengatakan, kita udah ustadz, kita bingung. Kita cuma minta tolong sama Allah ketika dia hendak membacok kita ustadz. Kita tahan dengan tangan kita. Kita tunggu itu yang namanya parang kena tangan kita. Tahu-tahu mereka kabur semuanya. Siapa? Allah Azza wa Jalla yang mengusir mereka. Kemudian apa yang anti rasakan dahulu, jadikan itu sebagai pengangkat derajat, penghapus dosa. Jadi seorang muslim itu hendaklah memandang kepada sesuatu yang sudah terjadi adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Baik itu nikmat atau bala. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Apa saja musibah yang terjadi di muka bumi ini atau di diri kalian. Ada musibah umum, bencana, banjir. Tapi ada musibah yang menimpa diri anak. Anak aja yang kena. Kawan anak enggak, Ustaz. Anak yang kena musibah itu. Iya, apapun yang terjadi. Musibah umum atau musibah secara pribadi, itu semua sudah Allah catat. Sebelum diciptakan. Sudah ada dalam Lauhul Mahfuz. Apa tujuannya? Agar kalian itu tidak berputus asa. Tidak sedih yang berlarut-larut ketika tertimpa musibah kehilangan sesuatu umpamanya. Dan juga tidak berbangga diri ketika dapat nikmat. Kenapa? Karena itu juga takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kena musibah, jangan putus asa. Ketika dapat nikmat, jangan berbangga-bangga seakan-akan hasil usahaku. Enggak, itu juga udah dicatat. Sama udah dicatat. Mau nikmat, mau musibah. Jadi insya Allah apa yang anti hadapi, semoga membuat anti lebih kuat. Subhanallah. Terus berdoa semoga Allah memberikan kekuatan. Ini pertanyaan lagi.